Halo semua, kembali lagi di channel Pucuk Tunas. Untuk video kali ini aku mau bahas soal cara pembuatan ZPT. Nah, kalian pasti belum tahu kan apa itu ZPT? Buat kalian yang belum tahu apa itu ZPT, ikuti terus video aku sampai selesai ya. Jadi, sebelum aku bahas soal cara pembuatan ZPT, aku mau jelasin secara singkat tentang apa itu ZPT. Jadi, ZPT adalah zat yang mengatur pertumbuhan pada tanaman, yang dimana ZPT ini terdiri dari beberapa hormon yang biasanya disebut dengan fitohormon, di mana fitohormon ini memiliki peranan penting bagi tanaman, seperti memacu pertumbuhan akar, memacu pertumbuhan sel tunas, merangsang pembelahan sel, memacu pertumbuhan daun, bunga, dan buah. Nah, wajar banget dong kalau para petani banyak banget yang gunain ZPT untuk tanaman-tanamannya. Nah, tapi untuk video kali ini aku mau buat ZPT dengan bahan-bahan yang ada di sekitar kita loh. Dan tentunya bahan-bahan itu mudah banget untuk didapat. Penasaran sama cara pembuatannya? Ikuti terus videonya. Nah, ini dia sudah tersedia bahan-bahan untuk pembuatan ZPT cairnya ya, teman-teman. Untuk bahan-bahannya ini mudah banget untuk diperoleh karena bahan-bahannya berada di lingkungan sekitar kita ya. Untuk bahannya yang pertama ada bawang merah, yang kedua ada lidah buaya, yang ketiga adalah air kelapa, dan yang terakhir ada air putih biasa ya, teman-teman. Nah, mudah banget kan untuk bahan-bahannya diperoleh. Oke, jadi teman-teman, kenapa sih aku pilih bahan-bahan ini untuk dijadikan ZPT cair? Karena di bahan-bahan ini memiliki kandungan aktif yang dimana kandungan tersebut merupakan hormon untuk pertumbuhan pada tanaman. Untuk hormon-hormon yang terdapat pada bahan ini diantaranya ada hormon gibberellin, ada hormon sitokinin, ada hormon auksin. Nah, ketiga hormon ini berfungsi untuk pembelahan sel, merangsang pertumbuhan akar, merangsang pertumbuhan daun, buah, dan bunga, teman-teman. Oke, untuk mempersingkat waktu, bisa langsung kita mulai aja cara pembuatannya. Untuk yang pertama, kita blender dulu bawang merahnya ya, teman-teman. Jadi kita masukkan bawang merahnya. Jadi di sini bawang merahnya sudah aku potong-potong seperti ini ya teman-teman, agar nanti saat penghalusannya lebih mudah. Lalu kita berikan air secukupnya. Oke. Ini dia airnya seperti ini ya teman-teman. Kita tutup dulu. Nah, bisa kita mulai memblendernya. Nah, sepertinya sudah halus ya teman-teman. Maaf ya teman-teman, aku kesusahan ini bukanya. Aduh, gimana ya? Nah, akhirnya kebuka juga teman-teman. Nah, ini dia hasil dari ekstrak bawang merah ya teman-teman. Kita tuangkan ke dalam wadah yang berukuran besar seperti ini. Nah, ini dia. Bisa kita lihat sama-sama hasilnya seperti ini. Untuk selanjutnya kita blender lidah buayanya. Kita masukkan ke dalam blender, lalu tambahkan air. Oh iya, sebelumnya aku mohon maaf ya teman-teman, ini tidak aku bersihkan karena nantinya juga bakal
dicampur jadi satu sama bawang merah. Setelah tutupnya kencang, lalu kita pasang di blendernya. Lalu kita blender sampai halus. Kita cek dulu dan ternyata masih ada yang belum halus. Kita ulangi lagi. Oke, cukup, sepertinya sudah halus. Kita buka. Nah, ini dia hasil dari ekstrak lidah buayanya. Kita masukkan ke dalam wadah. Nah, ini dia teman-teman hasil dari ekstrak bawang merah dan lidah buayanya ya teman-teman. Untuk selanjutnya aku mau saring dulu hasil dari ekstrak bawang merah dan lidah buayanya ya teman-teman. Jadi teman-teman, di sini untuk ekstrak bawang merah dan lidah buaya ini aku ambil sarinya aja ya teman-teman. Jadi nanti hanya menyisakan ampas dari lidah buayanya dan bawang merahnya. Oke, ini aku tambahin air karena biar yang tersisa hanya benar-benar sampahnya dan sarinya bisa diambil ya teman-teman. Aku tambahin air lagi. Nah, ini sebentar lagi jadi ya teman-teman, ini sudah terlihat hanya sisa-sisa ampasnya aja. Nah, ini dia hasil setelah disaring ya teman-teman. Untuk langkah selanjutnya kita bisa tambahkan air kelapa. Untuk air kelapanya ini aku pakai 1 buah air dari kelapa. Lalu aku tambahkan air putih sisa pelarut saat kita memblender lidah buaya dan bawang merahnya ya teman-teman.
Kita aduk dulu supaya air kelapanya tercampur semua. Nah, saya rasa cukup. Untuk selanjutnya kita bisa simpan ke dalam botol ya teman-teman. Nah, ini dia hasil dari ZPT ala buatan aku teman-teman. Jadi buat kalian yang di rumah menanam sayuran atau bunga, mungkin kalian bisa juga terapkan untuk membuat ZPT organik ala rumahan. Nah, untuk pengaplikasiannya kita tunggu setelah terfermentasi sempurna ya teman-teman. Kurang lebih kita tunggu minimal 2 hari lagi. Dan buat kalian yang udah nonton video aku, yang udah dukung aku ucapin terima kasih banyak. Dan terus support aku caranya dengan like, comment, and subscribe. Sekian dari aku, sampai jumpa lagi, dadah.